Semangat pagi, perkenalkan nama saya Deborah Talo. Saya bekerja sebagai peranata laboratorium di Laboratorium Kualitas Air Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Saya sebagai peserta pelatihan dasar golongan 3 angkatan ke-10 Puslitbang KDOD Samarinda. Saat ini saya telah melaksanakan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara di tempat kerja saya. Berikut beberapa kegiatan yang telah saya lakukan dalam aktualisasi dan habituasi. Kegiatan 1, melakukan koordinasi dengan pimpinan dan melakukan inventarisasi alat dan bahan yang ada di Laboratorium Kualitas Air Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Kegiatan ini merupakan tanggung jawab saya untuk melaporkan kepada pimpinan, baik kepada dekan maupun kepada wakil dekan, terkait kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Kegiatan inventarisasi dilakukan setiap tahunnya yang bertujuan agar dapat diketahui kondisi dan keberadaan alat dan bahan yang ada di laboratorium kualitas air. Sebelum melakukan inventarisasi, saya juga melakukan konsultasi dengan mentor dan dengan kepala laboratorium, serta juga melakukan konsultasi dengan rekan kerja saya sesama laboran untuk menerima masukan, saran, dan pendapat yang mereka berikan untuk kegiatan inventarisasi. Dalam meminta kesediaan waktu, koordinasi dan konsultasi, saya melakukan dengan santun. Kegiatan yang dilakukan dengan arahan pimpinan berdasarkan hasil konsultasi, maka akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dan kegiatan dapat selesai dengan efisien waktu. Saya juga melakukan kegiatan ini dengan disiplin sehingga tersusunnya data inventarisasi. Kegiatan 2, membuat standar operasional prosedur dan standar pelayanan Laboratorium Kualitas Air Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Saya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kepala laboratorium dan saya mendapatkan banyak masukan, saran, serta kritikan terkait pembuatan SOP dan SP yang akan saya lakukan di Laboratorium Kualitas Air. Saya juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan rekan sesama laboran untuk meminta masukan dan saran terkait pembuatan SOP dan SP. Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kepala laboratorium dan rekan sesama laboran, saya melakukannya dengan santun dan dengan sopan dan menerima semua masukan, saran, dan kritikan yang diberikan. Dengan bertanggung jawab, saya melakukan semua kegiatan penyusunan SOP dan SP sehingga dapat tersusun dan tercetak dengan baik. Saya juga mencetak banner SOP dan SP secara mandiri. Penyusunan SOP dan SP merupakan implementasi dari komitmen mutu untuk memastikan kualitas pelayanan di Laboratorium Kualitas Air. Kegiatan 3, menyusun jadwal dan melakukan perawatan alat dan bahan secara berkala. Terlebih dahulu, saya melakukan konsultasi dan diskusi dengan rekan kerja saya terkait penyusunan jadwal perawatan yang akan saya lakukan. Tahapan diskusi yang saya lakukan dengan santun dan menerima semua masukan dan saran-saran yang diberikan kepada saya.
Saya melakukan kegiatan dengan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan kegiatan saya, yaitu mulai dari membuat jadwal perawatan, menyusun alat dan bahan sesuai kategorinya, membersihkan alat dan bahan, serta mengecek kondisi alat dan bahan yang ada di laboratorium. Penyusunan jadwal dilakukan agar lebih efektif dalam melakukan perawatan jika adanya jadwal yang tersusun setiap 1 bulan sekali. Saya melakukan kegiatan ini dengan disiplin sehingga sistem monitoring dapat terus berjalan dengan baik. Kegiatan 4, membuat logbook peminjaman alat dan bahan. Langkah awal yang saya lakukan adalah saya melakukan diskusi dengan rekan kerja saya untuk meminta masukan dan saran-saran terkait pembuatan logbook peminjaman yang akan saya buat. Saya melakukan diskusi dengan sopan dan santun, dan saya menerima semua masukan dan saran-saran yang diberikan kepada saya. Dengan penuh tanggung jawab dan secara mandiri, saya melakukan pembuatan logbook sehingga dapat terselesaikan dengan baik agar dapat digunakan untuk memonitoring penggunaan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Kegiatan 5, membuat formulir penggunaan alat dan bahan. Saya melakukan konsultasi dengan mentor. Dengan sopan, saya datang ke ruangan beliau untuk meminta masukan dan saran terkait pembuatan formulir penggunaan alat dan bahan. Dalam diskusi dengan beliau, saya menerima banyak masukan dan saran-saran untuk pembuatan formulir alat dan bahan yang akan saya buat. Saya juga melakukan konsultasi dan diskusi dengan kepala laboratorium dan rekan kerja saya terkait kegiatan saya membuat formulir penggunaan alat dan bahan. Saya menerima dan menghargai pendapat dari mentor, kepala laboratorium, dan rekan kerja saya atas masukan dan saran yang diberikan untuk pembuatan formulir penggunaan alat dan bahan. Dengan sederhana dan bertanggung jawab, saya menyelesaikan kegiatan saya membuat formulir penggunaan alat dan bahan sehingga dapat selesai dan dapat digunakan untuk memonitoring penggunaan alat dan bahan yang ada di laboratorium.